Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah majelis taklim insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita masih dipanjangkan Allah umur dan disehatkannya badan. Dengan nikmat panjang umur dan sehat badan, insyaallah pada malam hari ini pengajian kita, taklim kita di tempat ini, di ruangan ini, insyaallah di raudhah ini yang akan menyampaikan kepada raudhah min riyadhil jannah, kemudian daripada kebunan surga pada malam hari ini. Pertemuan yang kedua, artinya yang pertama masih ada rasa ya gimana gitu. Kalau sudah yang kedua kalinya sedikit sudah mulai berani. Nah, maksud saya berani di sini, berani mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, ya, lengkap dengan akomodasi konsumsinya. Mudah-mudahan ini semua mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita selalu berdoa, mudah-mudahan majelis taklim kita ini majelis taklim yang membawakan kita ke ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya majelis taklim ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian kampung kita, wilayah kita menjadi kampung yang aman dan damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang aman dan damai di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidup beriman, mati beserta iman. Mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ilmu nurun la yahdilil asr. Ilmu itu nur, cahaya. Tidak akan Allah berikan kepada orang yang ada atau seseorang yang ada di lubuk hatinya secercah noda dan dosa. Jadi ilmu itu tidak akan tercampur dengan dosa. Oleh karena itu, sebelum kita masuki pengajian pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama bersihkan hati kita masing-masing dengan beberapa bait syair istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, astaghfirullah rabbal baraya,
يا أستغفر الله من الخطايا يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله عند المصيب عند قد جاءوا للأنبياء أستغفرون الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca beberapa saat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bersihkan hati kita dan lapang rasanya menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan yang kemarin, maka kaifiat ini terpaksa kalau anak disambung terus ya. Maka kaifiat ini bahasa Arab, kalau bahasa kitanya cara, sistem untuk tauhidul af'al maka kaifiat atau cara untuk melakukan pandangan syuhud atau musyahadah. Saya ulang, maka kaifiat atau cara untuk melakukan pandangan syuhud atau musyahadah sebagaimana yang dimaksud di atas ialah, saya ulang sekali lagi, maka kaifiat artinya bila diulang-ulang ke setengah alih sedikit pahamannya. Maka kaifiat atau cara untuk melakukan pandangan syuhud atau musyahadah. Jadi syuhud ini pandangan mata hati. Apabila berbicara tentang masalah ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, tentang syuhud itu pandangan mata hati. Hanya jangan dibawa-bawa kepada pandangan zahir. Syuhud ini erat kaitannya dengan nazar. Nazar itu memandang, langsung dipikirkan oleh hati. Artinya pandangan itu masuk ke dalam hati. Karena ilmu itu yang kita dapat ada dua. Ada satu ilmu yang hanya sampai ke hati, ada ilmu yang sampai ke dalam hati. Ilmu yang sampai ke hati bisa hura-hura nih, suatu saat bisa lepas. Tapi kalau masuk ke dalam hati, insya Allah akan mewarnai dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian musyahadah, ini 11-12 saja. Syuhud atau musyahadah sama dengan ra'a atau nazara. Kalau ra'a kita melihat dengan 2 biji mata, kalau nazara dilihat dengan 2 biji mata, ditanggapi oleh hati. Ini satu kali lihat 2 pulau yang dilewati, mata dan hati. Ini perbedaan antara syuhud dan musyahadah. Musyahadah ini bisa diartikan berhadapan dan beradu pandang dengan zat yang wajibal wujud. Berhadapan dan beradu pandang katanya. Cuma kitab Ad-Durrun Nafis ini masih memerlukan alat-alat untuk menerjemahkannya. Sekurang-kurangnya ada 4 ilmu alat.
Pertama ilmu nahu, kedua ilmu syaraf, ketiga ilmu mantik, dan keempat ilmu balaghah. Keempat-empatnya harus dimainkan ya, dalam memahami tauhidul af'al. Karena tidak semudah apa yang kita duga. Tidak semudah apa yang kita duga. Syuhud dan musyahadah. Musyahadah ini bisa diartikan berhadapan dan beradu pandang. Jadi kalimat bahasa berhadapan ini, karena kita belajar ilmu hakikat, dibalik yang tersurat apa yang tersirat, masalah berhadapan jangan diartikan berhadapan seperti ini. Musyahadah kita berhadapan dan beradu pandang, jangan diartikan berhadap-hadapan seperti ini. Alam syahadah, alam nyata, alam yang muhaddas atau alam yang baharu. Jadi kata-kata berhadapan ini muhitun, meliputi. Fa inna ma tuwallu fasama wajhullah. Di mana saja hadap kamu di situlah Allah. Kita hadapkan ke barat melihat ciptaan Allah. Kita hadapkan ke timur melihat ciptaan Allah. Semuanya kulluhum ajma'in. Itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maaf ini saya sambil malak kayak luar. Ya, namanya sudah apa namanya, sudah sepuh juga kan. Jadi kan kemudian beradu pandang, jangan diartikan berhadapan seperti ini dan beradu pandang. Artinya maksud beradu pandang di sini, aku adalah aku, anak adalah anak. Kalau bahasa Arab yang usalli nih, kalau kita sembahyang pakai usalli nusalli, itu di dalam usalli itu ada dhamir yang tersembunyi. Kalau belajar ilmu sharaf, dhamir yang tersulit dalamnya anak itu artinya saya. Usalli nusalli, ana nahnu, aku sholat. Jangan diartikan aku yang namanya berhadapan beradu pandang, aku saya ini sudah diliputi keseluruhannya engkau dan aku, la ghair. Itu bahasa formal. Dua dalam sebutan, satu pada hakikat. Sebagaimana dimaksudkan di atas ialah yang pengajian kita kemarin. Ini isinya nih. Isi atau natijah buahnya daripada tauhidul af'al. Setiap apapun yang disaksikan oleh mata, setiap apapun. Nah, kalimat apapun ini nakirah bahasanya. Ini masih nomor pemahaman. Apapun di sini nakirah. Nakirah itu artinya umum. Setiap apapun. Maksud umum di sini kullu masyaallah. Selain daripada zat Allah, termasuk setiap apapun atau syai'un mungkinat. Setiap apapun yang disaksikan oleh mata, hendaklah ditanggapi oleh hati. Setiap apapun yang disaksikan oleh mata, hendaklah ditanggapi oleh hati. Artinya pandangan kita ini beriringan. Pandangan kita ini beriringan. Mata melihat, hati memandang. Karena kata-kata melihat dan memandang lain ini. Antara ra'a dengan nasara kalau bahasa Arabnya. Beda. Setiap apapun yang disaksikan oleh mata, hendaklah ditanggapi oleh hati. Jangan sampai terlambat nih. Apapun yang dilihat oleh mata langsung ditanggapi oleh hati. Apabila terlambat, disinilah letaknya ada renggang. Di sini bisa terjadi
sumpah serakah, tiwas meniwas, salah menyalahkan, madahkan orang kada baik, madahkan orang baik, madahkan itu, mengatakan itu dan lain sebagainya. Apabila pandangan mata tidak seiring ditanggapi oleh hati, paham ini? Hanya pandangannya satu tapi dua. Contoh yang saya maksud ini, kita melihat pohon-pohonan aja, jangan yang manusia ini terlalu aneh. Kita melihat pohon rambutan, mata ini bahasanya melihat. Kita melihat pohon rambutan, apabila sampai di pohon rambutan, mentok penglihatan kita di pohon rambutan aja, menurut ilmu tasawuf, bahwa khaliyun itu pandangan yang kosong, tidak ada artinya sama sekali. Kita melihat pohon rambutan, sampai pohon rambutan aja, bahwa khaliyun itu pandangan yang kosong. Kalau bahasanya agak keras, pandangan yang sia-sia, artinya pandangan yang tidak ada isinya, hampa belaka. Yang dimaksudkan di sini, seiring mata melihat pohon rambutannya, hati melihat adanya. Pohon rambutan itu sesuatu, adanya itu bila harfin wala sautin, adanya itu laisa kamitslihi syai'un. Sama maksud adanya ini kalau kita umpamakan yang maha suci Allah, kita umpamakan nang gaya bupati, yang menjabat jadi bupati bisa mati, bupatinya bisa mati lah. Insya Allah sampai hari kiamat bupati itu tidak bisa mati. Bupati itu adanya, si yang menjabat jabatan jadi bupati itu sesuatunya. Jadi beda sesuatu dengan adanya. Kalau sesuatu ada awal, ada akhirnya. Ya kita ini alam semesta. Tapi kalau adanya, insya Allah sampai kapanpun tetap ada. Ini beda antara sesuatu dengan adanya. Oleh karena itu, menurut Ahmad Nafis, beliau mengarang kitab ini, begitu melihat pohon rambutan, hati adanya Allah. Jadi melihat pohon rambutan, melihat Allah. Allah Ta'ala berada di pohon rambutan. Ini jadi bahas dulu, itu bertempat. Ini jadinya Allah Ta'ala ada di pohon rambutan. Mata melihat pohon rambutannya, hati adanya Allah yang menjadikan pohon rambutan. Pohon rambutan bukan Allah. Pohon rambutan adalah ciptaan Allah. Pohon rambutan sebagai mengantarkan untuk zikrullah, ingat kepada Allah yang menjadikan pohon rambutan. Dapat dipahami nih, ibu-ibu? Ini pengamatan. Mohon doa kepada Allah diberikan hidayah dan kepada Rasulullah SAW. Mohon syafaat, kita disyafaati dan paham dalam ilmu. Karena ini bahwa dakikun, ini pemahaman yang sangat halus sekali. Dakik. Kalau lengah sedikit, kita ngantuk sedikit, hilang. Kalau halus benar, halus. Saking halusnya atom lebih halus daripada dari atom. Karena pemahamannya fauqatirul akli, di atas jangkauan akal, bahkan akal itu diciptakannya. Bahasa saja. Melihat Said Rahman, mata melihat Said Rahmannya. Kalau ingin Said Rahman aja, pandangan mentok Said Rahman berbuat jadi maling kan? Maaf ya. Jadi maling mahina. Wah, Rahman itu beliau itu keturunan habaib, marganya barakah sampai ke situ mana. Tapi ini ada tapinya, banyak omongan pembicaraan seakan beragak mutakabir, seakan-akan jadi itu Tuhan. Ikan enggaklah bahari bapaknya. Ada kalau lengah jemuran, paham kan kata-kata ini? Ada kalau lengah jemuran, madahkan bapaknya. Saya telah malam ini maaf contohnya maha suci Allah ini untuk mendekat
Paham ya? Kalau di sini aja madahkan maling itu jahat, maka maling itu kada bagus, nang ahli ibadah itu bagus, nang maksiat itu kada bagus. Inya maling ingin situ aja, kalau ingin situ aja sampai di mentok pandangan mata zahir dan mata apa? Sampai di situ aja. Kita dituntut untuk limpat sedikit daripada mata zahir, tembus kepada mata batin. La ra'aitullah, ini saya melihat Allah Subhanahu yang menjadikan Rahman. Kita kadang-kadang berlagak, oh anaknya si Anu begini, kelakuannya si Anu begini, tidak baik. Yang mengatakan kada baik, kada bisa apa-apa juga. Pandai mengatakan orang tidak baik, tidak dihitung-hitung. Di rumah kita semuanya orang yang paling jahat. Keinginan manusia ini ingin sehat, ya kan? Ingin banyak berduit, nah, perabot rumah lengkap, serba ada. Apakah bu mobil? Iya tak? Mau itu manusia jangan ingin situ aja. Akhirnya kalau tidak tercapai yang dimauin bisa kayak ini. Kadang melihat yang melakukan. Nah ini ya pentingnya peranan ilmu tauhid supaya melihat Allah. Artinya mata melihat Said Rahmannya, hati menawi adanya Allah. Begitu melihat begitu melihat Said Rahman, melihat Allah. Said Rahman kan Allah bukan. Karena beliau ada awal ada cuma mengantarkan untuk zikrullah, ingat kepada Allah. Begitu melihat Said Rahman, melihat Allah yang menjadikan Said Rahman, melihat Allah yang menjadikan Said Rahman tidak sama dengan Allah, iya kan? Jangan pertuhankan orang, jangan dengan benda. Cuma kadang-kadang ini yang saya katakan di awal tadi, kalau mempelajari ilmu tasawuf tidak memiliki yang menyampaikannya. Kebanyakan agenda pertasawufan yang banyak sesat itu kan tidak memiliki ilmu alat nahu, saraf, mantik, balaghah. Bahaya ini. Apalagi belajar diktat aja, coret-coret kosong, titik, satu, dan sebagainya. Wah, kalau ngomong seperti kiai tapi tidak ada ilmu alat. Pernah terjadi di Banjarmasin, di Martapura, di Sungai Sipai, mengartikan sebuah ayat aja itu dihukum 7 tahun. Ayatnya Ar-Rahmanu al-Arsis tawa, Tuhan yang bersifat Rahman itu di atas aras. Jadi Tuhan itu katanya dia buktinya Nabi Muhammad SAW naik ke atas. Sebenarnya bukan begitu kalau ilmu nahwu, saraf, mantik, balaghahnya. Ar-Rahmanu al-Arsis tawa, Tuhan yang bersifat Rahman di atas aras. Itu maksudnya Tuhan yang bersifat Rahman itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Karena yang meninggi aras tidak lagi. Ada lagi dalam Al-Quran, Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas daripada tangan mereka. Allah diartikan betangan. Ini berbahaya nih kalau tidak memiliki ilmu nahwu, saraf, mantik, dan balaghahnya. Maksudnya Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas daripada tangan mereka. Maksudnya kekuasaan Allah di atas daripada kekuasaan seluruh hamba ini, seluruh manusia. Itu pengertiannya. Jangan diartikan betangan sama dengan pandangan tadi, sama dengan berhadapan. Jangan dianggap berhadapan kayak gini. Kalimat berhadapan di sini, wallahu muhitun lil alamin. Allahu muhitun lil, Allah itu meliputi semesta segala alam. Penuh diliputi. Kalau tidak diliputi lagi selesai sudah. Pupus kisah. Ini jadi anak-anak belajar ilmu tauhid ini pegang terus, tidak ada pertawaan lagi. Nah,
terus cuma jangan tegang, baca selawat, karena hati kita bersikapnya ada riya, ujub, sumpah 10 macam sifat mazmum jangan ada. Sholat dirajini sedikit, maghrib jangan 3 rakaat aja, kalau bisa 5. Kalau sudah belajar 5 tasawuf, johor 8, ya kan? Kalau johor tetap 4 rakaat aja, sama jalan kemarin belajar 5 tasawuf, kada bener 4 aja johor, maksudnya 8 ini qobliyah dan ba'diyah, ada tambahan rawatibnya. Qobliyah sebelumnya, ba'diyah susul maghrib 5, hanya ba'diyahnya 2, 3 tambah 2, seperti itulah. Seperti lihat dirajini sedikit, dirajini. Langsung ditanggapi oleh hati. Jadi jangan ada renggangnya, jangan ada pandang. Begitu melihat sesuatu, melihat Sayyid Rahmannya, mata nih melihat Sayyid Rahmannya, hati adanya Allah yang menjadikan Sayyid Rahman. Bagaimanapun kelakuannya, melihat afal Allah di atas panggung sandiwara di dunia ini, melihat ini. Kadang-kadang beliau pakai celana, kadang-kadang beliau pakai selawar, kadang-kadang beliau pakai sarung, kadang-kadang beliau pakai tangan aja kadang. Kan orang-orang ya 12 aja bahasanya. Nah ini lah kenapa gitu? Berbeda-beda kan, sini berganti. Ini dimainkan Allah di atas panggung sandiwaranya. Kadang-kadang rasa hendak jadi orang sugih, kadang-kadang hendak jadi pejabat, kadang-kadang hendak berbini 2, kadang-kadang baru sejam yang lalu. Itu nama manusia. Ya muqallibal qulub, ada hati yang kadang orang tampuh jauh belajar. Artinya muqallibal qulub, hati yang berbalik-balik, tidak tumanninah. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Belum selesai satu, ditambah lagi dengan yang satu ya. Kadang-kadang ada yang dingin lagi, kadang-kadang lebih dulu. Itu hati. Ya muqallibal qulub, aduhai hati yang berbalik-balik. Cuma jangan tinggal situ aja. Sabit qalbi, tetapkan ya Allah hatiku ala didikan menurut agama. Wala ta'atik kata orang tua ya Allah. Langsung ini isinya nih. Langsung ditanggapi oleh hati. Jadi kalau Sidina Ali kayak gini, takrib atau definisi beliau, wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullahu ma'hu. Tidak aku lihat sesuatu ya akuan ini, segala mungkinat manusia, hayawan, nabati dan lain sebagainya itu termasuk namanya sesuatu. Wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullahu ma'hu. Tidak aku lihat sesuatu. Nah, yang perlu kita pahami, apa itu sesuatu? Definisi tarif arti sesuatu, kullu masyaallah, selain daripada zat Allah sesuatu. Setiap sesuatu muhdatsatun baharu rusak atau menerima rusak. Itu sesuatu. Terkecuali yang abadi kekal selama-lamanya, zat Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian. Wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullahu ma'hu. Tidak aku lihat sesuatu, kata Sayyidina Ali, terkecuali aku lihat Allah besertanya. Artinya mata melihat sesuatunya,
Yang saya contohkan tadi, Masya Allah, pohon rambutannya atau melihat Said Rahmannya, mata melihat Said Rahmannya, hati adanya Allah yang menjadikan Said Rahman. Seandainya Said Rahman bulan puasa, ada puasa sih, apa pendidikan orang tasawuf? Hah? Apabila menghina beliau, pada melihat Allah yang memainakan di atas panggung sandiwaranya, artinya terhina Allah, paham kan? Makanya di dalam kitab Ad-Durrun Nafis ini, yang ahli maksiat bagus, yang ahli taat bagus, yang jadi maling bagus, yang kada jadi maling bagus. Nah, yang mengatakan bagus di mananya? Ini jangan tersalah. Ya, timbul pembahasan yang lebih. Orang yang taat ibadah bagus, orang yang maksiat bagus. Yang dilihat yang memainkan maksiat ini, ya kan? Yang memainkan maksiat ini, jangan maling ini dikatakan bagus. Maling tetap kada bagus, ya kan? Karena mengambil ampun orang, mengambil hak orang. Tahu ya kalau maling? Mudah-mudahan yang jadi maling kita. Tahu ya kalau maling? Ini jangan takut orang Said Rahman. Jangan ditanyakan kawan Said Rahman, karena Said Rahman S2. Kecil aja kalau definisi tarik kohab itu ada apanya beliau. Maling atau pencuri, banyak kadang-kadang salah. Banyak salah definisinya. Kalau tidak salah, ini maaf ini kalau ada yang sejenis hukum. Pencuri ialah mengambil hak seseorang tanpa sepengetahuan yang punya. Dengan ingat situ aja. Ini kalau bahasa Bajan minjam ini, lain maling. Mengambil hak milik seseorang tanpa sepengetahuan yang punya. Jangan ingat situ aja. Bisa minjam, hari hujan bapaknya, bocor rumah kita, ambil tangga tetangga, kasih padahan, naiki, betul kan? Selesai, atarkan. Itu kalau bahasa Banjar minjam. Pencuri garis miring maling mengambil hak milik seseorang tanpa sepengetahuan yang punya. Nah, ini sampai ke batasnya ingin dimiliki sendiri. Nah, ini namanya pencuri. Mengambil hak milik seseorang tanpa sepengetahuan yang punya, ingin dimiliki sendiri. Sama-sama kita ngait lampu di aliran ini penterjemahan di Pedro Apal. Kait beli bola lampu yang 100 watt, tapi untuk di gang kenyamanan orang hilir yang lewat nilai maling dan pencuri. PLN kadang mengatakan pencuri, tapi kait di aliran umum tarik ke dalam kamar 5 watt aja, ini termasuk pidana ya. Yang ditarik-tarik itu pidana. Nah, maksud saya kayak ini, pahamannya seperti ini. Kita sholat rajin, puasa rajin, tapi jadi maling Allah Ta'ala. Ada bujuran, ya kan? Rajin sholatnya, rajin dia jadi malingnya, menjadi bohongnya. Contoh, usalli fardal maghribi salah rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sekalinya di hati harus membaca Fatihah, lil surga, ujilah lil pahala, lil dipuji, lil disanjung, lil dihargai. Banyak kata lelenya. Jadi asidahnya. Jangan sekali lillahi ta'ala
bagaimanapun sendirian lillahi ta'ala, di tengah orang banyak lillahi ta'ala, dimanapun kita berada lillahi ta'ala. Jangan jujur karena kada jadi maling, rajin puasa enak dulu di rumah min Tuhan supaya ditangguh min Tuhan minantu wadi pemuasa. Kenapa jadi bina rajin puasa di rumah min Tuhan? Karena min Tuhan banyak tanah kaplingan rajin banget aja minantu ke puasa beri tanah 2 kapling. Ini lele kaplingan namanya. Atau kalau bahasa romantikanya orang-orang yang seperti itu lain di bibir, lain di hati, ya kan? Di mulut santan, di hati racun berbisa. Kalau bahasa banyak sipatin, ada yang disifat. Padahal semua itu diajarkan sudah. Lihat kalau kita mau meneliti semua deh. Usalli fardal maghribi salah kadang bisa adaan. Lelai mau berniat puasa besok hari. Nawaitu shauma ghadin anadai parti syahri Ramadan haji sanati lillahi ta'ala. Mengeluarkan zakat fitrah. Nama itu an-uri zakat al-fitrati an-nafsi fardan alayya. Lihat siapa? Sudah dilanjut. Jangan kemana-mana lah. Jangan merono marene. Lillahi ta'ala ya. Sudah diajari semua itu lillahi ta'ala. Jangan lihat orang lain di tengah jalan kristal lel pahala, lel bukan urusan kita itu, lel surga, lel dipuji, lel ini yang paling nah kita mempelajari ilmu tauhid ini supaya menepis menghilangkan was-was yang ada demikian, supaya benar-benar pandangan yang ihdinas siratal mustaqim lempang ke depan. Ditanggapi oleh hati bahwa semua itu adalah afal perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah afal perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergaya yang lain. Karena kita kadang-kadang terlena dengan fakta dan realita. Kadang-kadang terkesima dengan keindahan, padahal itu semua menipu. Permainan hidup di dunia ini permainan. Kita kadang-kadang terlena oleh permainan. Kalau bahari zaman saya itu sandiwara, sekarang diganti bahasanya sinetron. Bahari di zaman saya mengambil upah nyuci pakaian, sekarang digantikan laundry. Keren. Udah itu aja. Ya. Kita ambil upah pada tapas, sekarang laundry. Itu bahasanya aja. 11-12 saja. Ya, 11-12. Lanjut. Bila ada sementara anggapan tentang ikut sertanya yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam proses kejadian sesuatu, maka hal tersebut tidak lain hanya dalam pengertian majazi, bayangan, bukan menurut pengertian hakiki. Bayangan aja. Kita kadang-kadang terlena, terkesima oleh main bayangan. Kira-kira kalau main bayangan, rok bujur lah. Nah, tidak bujur, tidak. Kalau main bayangan, ini main bayangan ini yang paling berbahaya. Ada kayak yang jadi drakor di laut. Bayang itu kalau dasar batang
yang timbul tahit. Timbul tahit. Batang yang timbul tahit ini berbahaya. Coba kalau ada darah persempit atau takut segala macam, itu yang paling membahayakan. Yang timbul tahit, timbul sekalian kita kasih supply, ternyata oh ini batang, bisa kita belok. Kalau tenggelam sekalian. Inilah bahasa tauhidul af'al ini, timbul tahit. Kalau bahasa bacanya tauhidul af'al ini timbul tahit. Iya lain iya. Ini paling berbahaya nih. Kalau tenggelam sekalian, selamat. Kipas roda. Kalau timbul sekalian kelihatan, bisa menghindar. Yang timbul tahit ini yang berbahaya. Iya lain. Nih kalian ku nih, ampunku ini, keakuan yang luar biasa. Ini ampunku ini. Lalu dijawab dengan anak. Pian ini pengaku pada tanah ya. Pian lahir sama jalan ulun juga. Hah? Sejari berhalang dari sebuah tanah. Ngaku harap benar. Ini rumahku nih. Kalau orang yang senang seperti itu, kalau dalam bahasa ini agak kasar. Dalam bahasa ilmu tauhid ini sama dengan anak kecil. Kleneng. Tahu nggak? Nah, tahu kleneng. Mainan anak kleneng. Tawa. Suka atau gembira. Padahal mainan aja. Kleneng. Tetawa maksudnya kleneng. Nah, dia 10 juta. Biasa dapatnya 10 juta. Kleneng. Oh, dia punya rumah lengkap dengan perabotnya. Oh, mau gembiranya bukan main. Ya, tugas kita hanya memelihara. Karena dia saudara ketawa banget itu. Bisi mobil, kleneng. Wah, mau. Suka. Itu permainan dunia. Permainan laibun walahun wazinatun wa tafafurun. Dan seterusnya ila akhirat. Itu di dunia. Kita dituntut di balik itu. Jangan terlena dengan faktor lihat saja. Jangan terkesima dengan penampilan dan terkesima dengan kenyang. Di balik kenyataan itu ada yang mengatur. Kalau kita mempelajari ilmu tauhid, kalau enggak, semua orang senang, suka dengan duit banyak, ya kan? Kendaraan yang mengkilat, istri cantik, suami ganteng. Semua orang itu manusia sekali, tapi jangan terkesima di situ. Banyak istri yang cantik menyakitkan hati, banyak suami yang ganteng gagah menyakitkan hati. Karena kita terpukau dengan penampilan. Oleh kalau aja kita mau terpukau dengan penampilan ya. Nah, karena sudah pengalaman beliau. Kenapa batang timbul tahit, iya lain. Nah, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Ini siapa yang bergerak? Kalau secara fakta ini Bunayar Ali yang bergerak, ya kan? Kalau yakin mulai Zain sampai ke batin Bunayar Ali yang bergerak, pembohong besar. Ini menurut ilmu tasawuf. Kenapa dikatakan pembohong besar? Gerak Bunayar Ali ini suatu saat kada bergerak lagi. Oh bro, mana gerak biar nanti Haji Stalin semalam, biar bergenggam tangan. Jangan singgahkan lagi. Karena sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena ini bayangan kudrat gerak ini bayangan dari qadirun. Artinya kita ini bergerak bukan bergerak, digerakkan. Beda karena arti bergerak dengan digerakkan. Beda karena bergerak dengan digerakkan.
Kalau bergerak, sedih. Kalau digerakkan, ada yang gerak, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambilnya gerak. Hah? Pupus kisah. Bro, ulun datang mah, kasih gerakan lagi. Hah? Itulah dagang. Oh jadi preman. Di sini kalau jengking, di sini bunga mawar, bekawas lama. Jalan. Wah iya rasanya jalan naganya ampunya. Hah? Jalan naga. Rasanya ini yang punya. Ini sangat keluar. Itu namanya mutakabir. Mutakab menghilangkan ini. Kita mempelajari ilmu tauhid ini supaya kita tidak bergerak sendiri, digerakkan, dilihatkan, didengarkan, dihidupkan, ya kan? Dikata-katakan. Kita ini hanya punya alat aja, mulut alat untuk bicara. Yang bicara itu Allah. Ini saya apa namanya? Karena di kitab ini terbuka sekali, kita bukanya sekalian. Yang melihat itu Allah. Kita ini hanya punya alat aja, mata, alat untuk melihat. Coba kalau sudah mati, orang mati ada yang matanya lah. Tapi kadang melihat lagi, hari itu tinggal alat lagi. Orang mati, kadang mendengar lagi. Kenapa? Tinggal alatnya aja. Orang mati, kadang hidup lagi. Kenapa? Karena tinggal alatnya aja lagi. Dengar rambut sampai ke alat untuk hidup. Yang hayyun la yamut Allah. Jadi kita ini ada awal, ada akhirnya. Jadi, jangan terlena. Jangan terlena. Maksudnya itu sampailah kepada yang punya bayang-bayang. Jangan bermain bayangan aja. Rame lah anak. Kalau bermain bayangan aja. Ada rame lah. Karena sekali-sekali lah bermain aslinya. Bermain asli. Kalau Islam main kuntang kena main silat. Jangan hanya bunganya aja. Sampai ke benang berasap. Nah tahu ini, oh ini buang luar, ini buang dalam. Ini tendangan tingginya sampai ke dada. Nah ini kita sekali-sekali main yang benihan. Salah benihan. Amin. Saya ini guru orang kota yang main benihan. Aku kan makan benih karena makan nasi. Makan benih. Tapi kota ini Tenggara Merah hebat. Di Banjar paling bisa manjangkan telur. Entar lo manjangkan. Tapi kalau di Kutai ini entalo telur betulan ya. Berapa sih tikus tulang? Wah, betulan. Ini hebat sini. Tikus betul. Betulan. Itu sama semua saudara kita semua kaum muslimin dan muslimat. Jangan lihat suku bangsanya. Dari manapun seluruh penjuru dunia yang nama sama-sama muslim itu bersaudara saling ingat mengingati, harga menghargai, hormat menghormati, dilarang caci mencaci. Ini lupa supaya bisa mengajar harapan kita. Jadi dijelaskan tanah setiap kalimat demi kalimat. Artinya bukan Ramadan kada dapat, kada mana tahap dapat dari kalimat demi kalimat. Almarhum istri bisa ngajar atur nafis. Karena tekun kalimat demi kalimat, karena ini masih memerlukan pemahaman. Jangan lihat kitabnya. Nah, kalau melihat kitabnya ada apa lalu jadi wajar. Ini lihat, jangan melihat dia bacaannya, lihat arti dan pahamannya. Bila ada sementara anggapan tentang ikut sertanya yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam proses kejadian sesuatu, maka hal tersebut tidak lain hanya dalam pengertian majazi, bayangan.
bukan menurut pengertian hakiki catatan. Ini contoh lagi. Maha suci Allah, cuma untuk mendekatkan paham aja. Dimisal-misalkan seperti ini. Gara-gara saya anak setengah 10. Ini kalau di stop ini kita panas sampai jam 2 ngomong terus, jamaahnya kadang negur. jam 2 yang ada mau beliuran yang nyampe kan. Catatan, misalnya si A bekerja untuk memberi makan dan atau memberi makan anak-anaknya, maka si A tergolong dalam pengertian yang lain daripada Allah, ya kan? Kita ini begawe gasan anak, gasan bini, ini ada keikutsertaan yang lain daripada Allah, dan juga dapat dianggap ikut serta dalam proses memberi makan anaknya. Fungsi si A dalam jumlah af'al ini, fungsi si A dalam keterlibatannya ini hanya majas, bayangan saja, seakan-akan. Nah, bujulan seakan-akan. Ada bujulan ya, seakan-akan ikut serta beri makan anak dan istri. Bukan dalam arti hakiki, bukan pada hakikatnya. Yang tersurat aja, bukan yang tersirat. Hakiki itu yang tersirat. Karena menurut pengertian hakiki, yang memberi makan dan minum pada hakikatnya ialah Allah. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 79, dialah Allah yang memberi makan dan minum kepada saya. Dialah Allah yang memberi makan dan minum kepada saya. Kita ini majas saja, bayangan, semacam ada keikutsertaan memberi makan istri dan anak. Pada hakikatnya yang sebenarnya yang memberi makan istri dan anak itu Allah. Jadi selalu kita bisa bersyukur, alhamdulillah masih bisa makan. Bilang si istri, alhamdulillah masih bisa makan. Diajak anak, alhamdulillah masih bisa makan. Yang dimakan ada, alhamdulillah masih bisa makan. Yang dimakan ada, sekalipun pucuk singkong dengan sambal terasi. Nah ini bahasa, tidak melihat menunya lagi. Alhamdulillah masih bisa makan. Yang dimakan ada kan gitu. Kalau apa ini pucuk singkong ini bisa tekanan, jangan diulah-ulah seperti itu. Allah sudah menyiapkan, tidak melihat. Nah ini yang paling Allah benci, tidak melihat. Aku yang menyiapkannya, pucuk singkong dengan sambal terasi ini tidak disyukuri. Kehendak moyek ada jadi apa-apa, kamu pandai merencana, aku yang melaksanakannya. Seharusnya si suami alhamdulillah masih mau makan, si istri alhamdulillah, si anak alhamdulillah masih mau makan. Yang dimakan ada kan gitu, nyaman jadinya. Ini tahu aja di aku ini tekanan diberi kali. Biawan masih mereka ulang. Ini selalu bersyukur. Yang bisa bersyukur orang yang kalau main bayangan ya. Kalau main bayangan, penuh pengharapan, daging, ayam segala macam yang dikehendaki. Kalau ada, makanya dalam ilmu tauhid ini satu contoh. Mana ya dia ada ya dia? Belum datang. Wah ini asik lagi dua seratangnya. Itu hanya keikutsertaan aja, majazi, seakan-akan. Aneh kan ada dari mana? Seakan-akan kita bersyukur alhamdulillah bisa beri bini duit, biar bini alhamdulillah, biar anak
Alhamdulillah. Kalau kalian melihat Allah yang mengatur qadar atur dan bagi ini, laki-laki apaan itu biar tuan guru mengkadar napa kahib ini. Dah pun apa? Nah, kalau itu melihat orangnya aja. Tapi kalau melihat di balik itu, insya Allah bisa bersyukur, bisa bersyukur. Alhamdulillah Allah biniakan, alhamdulillah Allah lakiakan, alhamdulillah punya rumah, alhamdulillah punya. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melihat Allahnya. Ini kadang-kadang apa ada ini kayak duit 10.000 ini tidak artinya apa-apa. Ini alhamdulillah punya duit 10.000. Ini yang terbaik hari ini Allah beri 10.000. Kalau ada bersifat kama seperti itu, kada belajar ilmu tauhid, kalian bisa bersyukur. Rasa hendak banyak terus. Kalau ikan hendak banyak, pokok duit banyak-banyak. Ulah karena kamar sebusiang nimun duit. Hah? Ini kadang-kadang kada berapa bulan pegawai di bentuk bara, maka bayar pulang. Asal bayar, belum pulang bayar pira. Hah? Kandak sekarang jadi nih. Manusia punya rencana itu tasawuf. Manusia punya rencana. Kalau Allah yang menentukan, jangan beragam jadi Tuhan. Mama ajar ngalihnya weh berjualan dari payung. Hah? Nah kemarin tertawa aja. Hah? Alhamdulillah masih bisa berjualan dan laku aja. Pak. Liboy. Ya kali liboy paling orang liboy gimana? Nah kayak kita jadi Tuhan. Jadi kalau dia tauhid, insya Allah kalau bersyukur tidak belagak jadi Tuhan. Kita nak banyak ini. Pekalah ini, nang bini ini. Ikam ini lancar pandir, pegalakan kayak luka. Tuh si Ali di sebelah tuh, 1 juta anak yang luka. Ikam ini 5 kilo, 6 kilo, cukup mengapa pandir lancar. Kok panggil dia jadi gue kok mulai ini kalau belajar tauhid insya Allah ada nak itu alhamdulillah abahnya hari ini kita dapat sekian. Alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita hanya punya motor aja, jarang punya motor. Alhamdulillah punya motor, tetangga sebelah punya sepeda ontel aja. Alhamdulillah aja ada sepeda ontel, kita masih ada sepeda. Tetangga di sebelah jalan kaki, yang jalan kaki alhamdulillah masih berjalan juga. Tetangga kita di sebelah kemarin ya yang lupa alhamdulillah. Nah ini yang bersyukur terus karena ada Tuhan Allah. Alhamdulillah kita masih bisa hidup, masih hidup. Atur di sebelah sana kemarin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kita tahu insya Allah ini dilatih karena maksud saya ini supaya kita semua bisa mengajarkan nanti kepada anak cucu kita bisa sedetail mungkin kalimat demi kalimatnya saya karena ini masih padat. Adur nafis ini permata yang indah ini kata-katanya tak bulik-bulik saking padatnya. Sampai mana tadi? Saking padatnya kita ingat lagi kitab di hadapan. Saking padatnya Allah yang memberi makan kepada kita. Ini ya, jangan ya. Malamnya bikin halus ini bilang dan disuruh goreng. Jangan anak nasi goreng. Artinya Allah yang menyiapkan seperti ini. Ini Allah yang menyiapkan ya kan? Pada zahirnya Roni sekeluarga. Malam ini kita siapkan apa nih? Bingka halus-halus. Coba sekali makan aja. Ya, pada zahirnya ini bahasa tasawufnya nih.
bahasa yang kita pelajari. Allah menggerakkan di hati Roni sekeluarga kita ini aja. Guru kita lah tanpa kenal kan gelasnya. Nah, khususnya karena minum pada zahirnya Roni, pada hakikatnya Allah ini ya kan. Jadi tolong dimakan-makan. Allah Ta'ala menyiapkan kita. Tolong dimakan. Allah Ta'ala menyiapkan kita dengan Roni. Ya kan? Roni bukan Allah Ta'ala, tapi Roni digerakkan oleh Allah. Allah paham kayaknya. Paham kan? Lain Roninya menggerakkan sekeluarga kita. Bingka halus-halus saja. Menggenam begitu. Kayak kita olah di rumah 5 biji intal aja udah kan. Istri saya 5 biji intal aja udah. Suruh makan, besantan pulang, sekali dimakan mau sejam juga kali. Kalau saya jangan halus itu mana ganal. Banyak kita banyak banget makanya talanya paling bebek itu. Kita supaya jangan ngantuk aja saya. Yang kadang kan bukan mana kan? Jangan ngantuk. Sebagai apa namanya keterangan apa yang di atas tadi, beliau di sini mengemukakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena mau bahasa dan tawal itu sudah zaman aja dulu. Firman Allah Subhanahu wa taala As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini Al-Qur'an. Kada boleh kita kada yakin, kada boleh kita kada percaya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang artinya Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Ini kalau secara bergantung arif. Wallahu khalaqakum, dan Allah yang telah menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan Allah yang telah menjadikan perbuatan kamu. Paham? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Ada situlah. Nang bagus-bagus saja lah nang perbuatanku. Nang kada bagus perbuatan nikah. Maling kada mampu jadi maling. Orang jahat kada mampu jadi jahat. Allah yang memainkan. Ini bagaikan permainan sinetron kita di dunia ini. Kira-kira kalau main sinetron, Ron, sama peranan bagus lah. Diatur sutradara lain-lain. Ini sinetronnya di atas panggung sendiri Allah mengatakan si A ini jadi pegawai apa? Pegawai pemadam kebakaran. Si B diberikan peran jadi PPR pertanian. Ada yang jadi PNS. Ada yang pegawai di kantor bupati. Macam-macam ya. Ada yang jadi petani, nelayan, pedagang dan sebagainya. Itu permainan sama semua itu. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi jenderal. Itu sebenarnya semuanya sama. Yang sama itu Allah mengaturnya. Nih jadi jenderal, alhamdulillah. Kalau tahu kan nih jenderal mutakabir jadinya. Yang menjadikan jenderal itu Allah, yang menjadikan presiden itu Allah, yang menjadikan menteri itu Allah, yang menjadikan RT itu Allah, camat itu Allah, bupati itu Allah, dan seterusnya. Kulhum ajmain. Wallahu khalaqakum wa ma. Di ayat ini namanya ayat mutasabbihat, yang tidak terselubung lagi Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu.
Kada lagi orang jihad lah. Coba dia mudah-mudahan anaknya si anu imam. Hampir bangun malaman kuriak-kuriak. Besokan pagi bahambatan bahambulan belik. Malaman ya kayak botol minuman aja. Nah, itu melihat apa Allah ya. Kita nih ada tugas kabur minan nasnya. Mudah-mudahan anaknya si anu iman. Hampir bang jauh malaman kuriak-kuriak. Ini kan tahu ya. Kada tahu. Nah itu tugas kita. Semua itu Allah yang mainkan. Ada yang bergerak jiwa mabuk. Malam siang ada orang kuriak bisa berkelahi terus. Ini orang mabuk ini intinya bisa jaga terus anak lain. Ambil parang aja. Padahal ada musuh. Itu mabuk lah ya. Alamak. Itu apa mabuk? Ini mengakutan benar. Mabuk ambil badek. Padahal kadang-kadang nyodok ada gaya kita luar biasa. Kalau badek itu juga ada. Itu orang mana? Itu Allah yang ada. Cuma harapan mudah-mudahan ini jangan dimainkan sinetron kayak itu. Ya kan? Kita berdoa ya Allah mudah-mudahan kita ini dimainkan peran yang baik-baik juga sedikit. Ya, kalau Allah mainkan jadi pemabuk kada bagus nih. Dijadikan jadi perampok, jadi maling kada bagus. Yang tak bagus juga sedikit. Ya. Nah, ini ada hak kita mohon peranan yang terbaik. Paham kakak? Mudah-mudahan peranan yang jadi apa yang kita pegang itu peranan yang terbaik sudah. Jadi petani itu peranan yang paling baik. Allah yang berikan peranan. Jadi pedagang Allah yang berikan peranan jadi pedagang. Alhamdulillah. Nah ini melihat terus Allah. Begitu melihat dagangan, melihat Allah. Dagangan bukan Allah tapi dagangan mengantarkan kita untuk jiwa ingat kepada Allah yang memberikan dagangan. Kita bergerak bisa berdagang, kita bergerak bisa bertani, kita bergerak bisa nelayan. Lancar benar karena kopi jahe ada segelasan di hadapan. Lancar bukan dia. Di rumah tapi lancar karena kopi jahe ada di rumah. Itu rumah saya. Memandang aja. Ini aja saya ada kopi jahe kan? Nah ya, minum. Ulang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Ada lagi yang dihinal. Ada yang dihinal. Tidak ada lagi. Jadi Allah yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Kadang-kadang diulang-ulang. Iya kan? Kadang-kadang diulang-ulang. Pernah nggak kalian orang berjoget diulang-ulang? Udah bagus. Amunya nanti sari-sari joget bagus keren. Kalau diulang-ulang, wah itu jarang menarik itu lah berjoget kadang. Nah ini yang jangan diulang-ulang. Kita syukur aja alhamdulillah. Kalau saya tanyakan apa yang terbaik Allah berikan pada kita pada malam hari ini, otomatis menjawab kita duduk di majelis talib di rumahnya Roni, ya kan? Walaupun di luar sana mau ngasih duit 1 juta, tapi di sini yang terbaik bukan uang yang 1 juta itu yang baik. Di sini yang terbaik. Dimanapun kita berada, disitulah alam kita, karena alam kita sangat kecil sekali. Beberapa ulama mengatakan alam kita sebatas kita bisa mengambil aja. Yang luas ini ruangan alam. Pindah kita ke Tudungan, di Tudunganlah alam kita. Pindah ke Samarinda, di Samarinda alam kita. Datang kita ke Tenggarong, di Tenggarongnya alamnya luas ya. Alamnya sempit, hanya sebisa kita mengambil aja. Nah kalau kita ke alam sana, kita pindah ke alam sana, paham kayaknya? Jadi alam itu sangat sempit sekali, sebatas bisa kita mengambil itu aja alam, sama dengan masjid. Oh itu, kada boleh makan minum di masjid,
haram hukumnya. Ujar sahaja berpengaruh mana? Ini ada. Kada boleh makan minum di masjid. Itibak majibul abad ke empat mazhabnya Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi kada boleh makan di masjid. Cuma kita pahami dulu seperti apa yang dinamakan masjid. Masjid itu mem, sin, jim, dal. Hanya tempat orang sembahyang di sini, sujud di sini, kita makan di sini. Anggap haram hukumnya. Kalau sudah selesai sholat isya, selesai ceramah, pemakanan, itu ruangan masih asalnya dikotor aja kada boleh. Tinggal ruangan aja. Ya, ruangan dunia luas, tapi dunia kita sebatas kita mengambil aja. Nah, sampai sini aja. Nah, ini aja alam tunah. Alam ke situ, coba pindah alam, paham kan? Jangan tadi luas. Umurnya Johor ke asar ke maghrib ke isya ke itu aja. Ada dalam 76 tahun umur. Waktu aja. Johor sampai ke asar aja. Mereka alhamdulillah sampai ke asar sampai ke maghrib alhamdulillah itu aja. Umur sempit dekat bebutan sampai sekian puluh tahun. Insya Allah setelah selesai pengajian kita ini, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu di dalam ruang lingkup apa yang saya sampaikan yang masalah tauhid hafal, boleh bertanya. Satu. Yang kedua, andai kata tidak sempat menanyakan di tempat ini, kalau ada yang merasa bertentangan di hati, kurang pas, jangan dipakai dulu telepon saya. Mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya, karena ini pengertiannya sangat halus sekali. Jangan dipakai dulu sebelum paham bujur. Artinya istilah bahasa baca dilomo-lomo dulu, jangan ditelan langsung, dipertanyakan. Nah, rasanya untuk pengajian kita pada malam hari ini, insya Allah cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur di sana kadar, dipertemukan lagi pada malam Kamis yang akan datang, atau yang akan datang malam Kamis yang akan datang ke bahasanya apa? Malam Kamis. Nah ini yang akan datang terusnya kita sebut aja malam Kamis yang akan datang, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat tahu dari Allah SWT, paham dan mengerti, dapat mengamalkan bersama-sama. Dan mudah-mudahan pula kita dipanjangkan umur, disahkan badan, dipertemukannya lagi pada malam Kamis berikutnya. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hilaf dan salahnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biwa maramaita ijramaita walakin Allah ramah. Ila Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya teman kau. Ada lihat ya. Karena jadi Roni jauh. Amin. Amin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fi ajsadina wa ziyaratan fi ilmina wa barakatan fi rizqina ya Allah wa tawbatan ba'dal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma sir anna minal bala wal bala wal waba wal fahsai wal munkar wal baghyi wa la yaqulu min hajar wa innaka ala kulli shay'in qadir. Ya nafsi ya salabiya ma'ani makna wa mafi farabi bayrullah jalla 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 taharkama ala islam muslim muslim Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi